wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Baik. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, masuk pembelajaran agama, mari kita berdoa. Semoga silakan diikuti doanya. Marilah kawan-kawan kita berdoa bersama-sama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk, Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak sekalian. Adiba, Dewi, dan Kurniawan Kusuma. Untuk hari ini, karena kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Hari ini kita tetap membuat kelompok seperti yang kalian telah buat sekarang. Selanjutnya silakan diperhatikan di slide. Ya, untuk materi hari ini masih kita lanjutkan materi minggu lalu, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Baik. Ya. Untuk hari ini P5 dan P2A-nya profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, berkeadaan atau ta'abud, dinamis dan inovatif, takabur wal ijtihad. Ya, lanjut. Motivasi untuk kalian hari ini. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat. Next, kita lanjut. Ya. Kemarin kalian sudah memberi kesimpulan tentang hasil yang kalian identifikasi, terus mengumpulkan data, membuat pertanyaan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, sebagai orang beriman kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Selanjutnya, apabila terjadi perdebatan dan masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah dan membaca buku tafsir. Membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis dan berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Ini yang kesimpulan yang kemarin kalian kerjakannya minggu lalu. Kita lanjutkan tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, dapat membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran. Kita lanjutkan. Pemahaman bermakna untuk materi pembelajaran kali ini. Yang pertama, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman kehidupan. Ya. Jadi kalau tidak ada Al-Quran dan hadis, kita tidak ada pegangan umat Muslim. Jadi harus punya pegangan hidup. Terus mengamalkan isi Al-Quran dan hadis menjadi penyelamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kita tidak punya pegangan tadi, kita tidak punya arah, akhirnya kita tidak punya tujuan. Nah, makanya perlunya mengamalkan isi Al-Quran dan hadis supaya kita selamat di dunia dan
akhirat. Pengamalan Al-Quran dan hadis memerlukan pemahaman dan penggalian mendalam terhadap kandungannya. Kita lanjutkan. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64 diterapkan dalam kehidupan? Ada tahu? Ayo katakan. Ya. Menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah, Rasul, utusan Allah dan pemimpin bagi orang yang beriman. Baik. Coba sama-sama semuanya. Tahu nggak tadi semuanya apa mau jadi jawaban? Ada yang tahu lagi? Siapa? Ibu kurang dengar tadi teman yang berjawab. Ada yang tahu? Ada yang tahu lagi? Silakan, Adibah. Menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah, Rasul, utusan Allah, dan pemimpin bagi orang yang beriman. Iya, mentaati perintah Allah dan Rasul sebagai orang yang beriman. Lanjut yang kedua, karakter apa yang dari Al-Quran dan hadis? Ayo, siapa tahu? Katakan. Ya, karakternya. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan ajaran yang sempurna. Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Silakan. Suaranya keluar nak. Lagi bukannya? Memiliki budi pekerti yang luhur. Ada lagi? Ayo, sana. Melaksanakan ibadah kepada Allah. Melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada lagi yang tahu? Yang lainnya? Jawaban? Melaksanakan? Tadi sudah kayaknya. Bergaul dengan orang-orang soleh. Ada yang punya pendapat yang lain? Membaca dan memahami Al-Quran. Ada lagi? Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, lanjut. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apakah Al-Quran hadis mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia? Ya. Alasannya? Ayo. Buat pikiran geometer ya, sekarang. Bawahnya jatuh. Kehidupan yang nyaman dulu. Lanjut deh. Sejahtera. Oke, itu jawaban kalian dari pertanyaan. Tepuk tangan buat kalian semua. Ini ada tugas LKPD kalian. Asesmen formatif yang akan kalian kerjakan sekarang. Kepada ketua kelas silakan dibagikan. Silakan dipelajari LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silakan dipelajari LKPD-nya. Ada perintah tersebut, kalian disuruh apa? Mengidentifikasi tentang posisi hadis dan Al-Quran. Sekarang silakan dikerjakan tugasnya. Ya, silakan dikerjakan di buku. Setelah dapat hasilnya yang kalian kerjakan, silakan ditumpahkan ke peta konsep. Mengidentifikasinya? Ya. Terus cara mengumpulkan datanya juga udah? Ya. Setelah itu, kalian silakan tuangkan di hasil kalian peta konsep kalian. Ya, peta konsep kalian. Apa yang kalian tulis, yang kalian dapatkan, identifikasinya, silakan dikerjakan, dituangkan di peta konsep. Silakan dikerjakan.
Ada kena urus biji dua biji gitu ya. Baik, waktunya sudah selesai. Selesai semua pertanyaannya? Sudah selesai, silakan ditempelkan ke papan maju kalian. Ayo maju masing-masing kelompok. Silakan perwakilannya. Ini, oke, dia belum semuanya. Bukan, ini kan nanti. Berdua maju depan. Siapa? Baik, setelah kalian sudah mengumpulkan ke depan, kembali, tolong perwakilan dari kelompoknya silakan maju ke depan. Ayo silakan maju ke depan. Jadi di samping di sebelah sini untuk menjelaskan nanti kepada rekan-rekan. Satu kelompok lagi, dua kelompok lagi kan? Maju, maju. Ibu minta yang menjelaskan agak geser sana dulu, geser, sana, geser, jadi nggak nutupin hasil karya kalian. Ya, Ibu minta untuk kelompok satu, silakan perwakilannya untuk menjelaskan kelompok satu. Ini tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kelompok 2, 3 sama dulu. Jelas ya? Ya. Untuk kelompok 4 silakan. Ini melakukan kata yang hampir sama dengan hadis. Kata yang sesuai, yang sama dengan hadis. Terima kasih dan tepuk tangan buat kalian semua. Masuk ke penilaian formatif untuk kegiatan kita kali ini. Kalian ada kegiatan penilaian formatif masih seperti kemarin. Kalian harus mengidentifikasi, mengolah pertanyaan, terus mengumpulkan data, dan lanjut akan kalian buatkan sebuah karya, yaitu membuat peta konsep. Ini adalah penilaian formatif untuk mengidentifikasi, mengumpul data, membuat pertanyaan. Selanjutnya untuk penilaian formatif tentang peta konsep. Nah, di sini ada kriteria penilaiannya. Yang pertama yaitu karyanya, kreativitasnya, dan bahasanya.
Dengan total penilaian untuk skor semuanya 12 totalnya ya. Kita lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke materi awal yang akan kita bahas, amati gambar itu. Silakan diamati gambarnya. Sudah ada yang tahu, sudah ada yang tersimpan di sini kalian, apa yang kalian lihat di gambar tersebut? Itu yang pertama orang lakukan apa sih? Sholat. Ibadah itu berdoa. Nah, bertanya ke kalian, apa hubungan gambar tersebut dengan penerapan Al-Quran Hadis sebagai sumber ajaran Islam? Ada hubungannya? Ada. Ada yang tahu? Apa hubungannya? Ada yang tahu? Ya silakan. Iya, merupakan suatu ibadah kepada Allah. Kita lanjutkan. Apakah Al-Quran Hadis mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia? Iya, mampu pastinya. Karena kita berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita melangkah ke sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Ibu minta tolong pada Iksan untuk mengumpulkan tugas asesmen sumatifnya. Silakan Nak. Ya, silakan sekarang untuk merefreshing otak kalian, merefresh semuanya. Silakan kita refleksi dengan nyanyian. Silakan memilih lagu semuanya. Tahu lagu Sayonara kan? Sayonara, sampai berjumpa lagi ya. Nah, di sini kalian akan coba lagu di atas, ya. Kita coba bersama-sama. Tahu nadanya sayonara kan? Jadi kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Sumber hukum yang utama itu adalah Quran. Sumber hukum yang kedua itu adalah hadis. Quran kalam Allah, hadis kalam Nabi sebagai solusi hidup manusia. Quran kalam Allah, hadis kalam Nabi sebagai solusi hidup manusia. Ulangi lagi yuk sekali. Ayo, 1, 2, 3. Sumber hukum yang utama itu adalah Quran. Sumber hukum yang kedua itu adalah hadis. Quran kalam Allah, hadis kalam Nabi sebagai solusi hidup manusia. Quran kalam Allah, hadis kalam Nabi sebagai solusi hidup manusia. Hapus buat kalian. Pelajaran untuk hari ini kita akhiri sekian. Sebelum kita tutup pelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pelajaran sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi